much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, you know. Kami dari kelompok Portofolio 3, proyek pembelajaran berbasis karakter mata kuliah Demokrasi dan HAM oleh dosen pengampu Bapak Dr. Mustari M. Hum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope and catch like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how it go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM, Bapak Dr. Mustari M. Hum, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rashida Al-Karimah sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 3 yang akan dibawakan. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu ada Tiara dan Tasha Girl Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Tiara Septiani akan menjelaskan mengenai kebijakan yang kami anggap dapat mengatasi masalah yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tadi. Baiklah teman-teman, di sini kami mengambil kebijakan ruang digital sebagai tempat menyuarakan pendapat. Namun sebelumnya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kemudian hak ini juga menjadi hak konstitusional yang dijamin oleh negara, dibuktikan pada pasal 28E pada Undang-Undang Dasar 1945. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung ini dapat berupa diskusi, pidato, dan demonstrasi. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah tidak asing lagi yang namanya dengan demonstrasi atau demo. Karena saya sendiri atau teman-teman semua di sini termasuk sebagai mahasiswa yang kadang-kala masyarakat biasa itu ketika mendengar kata demo, yang terlintas di pikiran itu hanya mahasiswa. Biasanya masyarakat biasa itu saya sendiri yang mengalaminya
ketika saya di kampung, ketika ditanya kuliah di mana, di Universitas Negeri Makassar, tanggapannya masyarakat luar itu menyatakan bahwa ini yang sering kasih macet jalan, ini yang sering buat terlambat masuk kerja. Jadi permasalahan ini yang menjadi fokus dari kelompok kami. Berangkat dari permasalahan ini sehingga kami mengambil kebijakan ruang digital sebagai tempat menyuarakan pendapat, yang dimana teman-teman secara menyampaikan pendapat di muka umum itu ada yang tidak langsung, jadi bisa melalui tulisan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ruang digital, contohnya media sosial, bisa memanfaatkan semua platform melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika tidak percaya diri atau tidak pede melakukan pendapat di muka umum secara langsung melalui dialog langsung, teman-teman bisa menyampaikan melalui tulisan. Atau teman-teman yang hobi menulis bisa menyampaikan melalui tulisan yang kemudian disebarkan melalui media sosial, yang dapat disebar juga melalui koran dan majalah. Kemudian juga dapat melalui gambar yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Tesya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ini mengenai ruang digital sebagai tempat menyuarakan pendapat. Menurut kelompok kami, digital sebagai tempat menyuarakan pendapat melalui gambar, yaitu bisa melalui poster, baliho, dan slogan. Kemudian karya tersebut bisa teman-teman sebarkan di semua platform media sosial dan koran maupun majalah. Sekian dan terima kasih kepada Nah, itulah tadi penyampaian dari teman-teman pemateri pertama tentang kebijakan. Selanjutnya ada materi kelebihan. Saya panggil materi kedua yaitu Yudi dan Yuno. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi tadi saudari Tiara Septiani dan saudari Tesya Geruk Ramadan sudah menjelaskan tentang adanya kebijakan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat selain demonstrasi, yaitu ruang digital sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, yaitu seperti melalui tulisan dan juga gambar. Baik, adapun kelebihan dari penyampaian pendapat melalui ruang digital, yang pertama itu adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat atau pengguna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa melalui perantara. Kelebihan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi kelebihan yang selanjutnya yaitu mengatasi kendala komunikasi langsung. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat melalui tulisan daripada secara pesan. Tulisan memungkinkan mereka untuk menyampaikan gagasan dengan lebih baik tanpa merasakan ketakutan atau kecanggungan yang mungkin timbul dalam komunikasi langsung. Ini membuka peluang bagi mereka untuk dapat mengikuti diskusi dan berbagi pandangan mereka. Baik, itulah tadi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya panggil untuk pemateri ketiga, yaitu Anissa dan Resti Arianto Tedri. Saya persilakan. Nah, itu dari dua teman saya yang sudah menjelaskan dari kelebihan dari penyampaian pendapat. Adapun kekurangan yaitu topologi efek. Topologi efek artinya dengan cepat menyebar kebijakan ini melalui di ruang digital, maka rentangnya dijadikan berita hoax. Hoax atau berita bohong telah menjadi ancaman yang serius bagi perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Dampak beredarnya hoax ini diantaranya memicu terorisme dan persekusi atas dasar sentimen ras, suku, agama, dan antar golongan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Ya, selanjutnya itu tadi terhadap penyebaran informasi palsu. Di mana dapat kita ketahui pada masyarakat kita pada masa ini rentan terjangkit akan adanya informasi palsu yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di mana informasi tersebut
tidak disaring oleh masyarakat kita sehingga mereka percaya bahwa informasi tersebut itu benar adanya. Nah, selanjutnya itu digunakan sebagai ujaran kebencian. Di sini banyak orang yang melakukan ujaran kebencian di jejaring internet terhadap suatu bentuk kelompok atau orang melalui media-media sosialnya. Dan ujaran kebencian ini dilakukan akan kebencian individual saja. Mungkin sudah dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Baik, langsung saja saya panggil untuk pemateri keempat, yaitu Nur Halisa dan Natalia. Saya persilahkan. Selanjutnya, landasan konstitusional. Landasan konstitusional dan kebijakan yang kami ambil ada dua. Yang pertama, pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Kebijakan yang kami ambil ini sama sekali tidak bertentangan dengan batasan kekuasaan pemerintah karena telah berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 3 yang dimana menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah tidak berhak untuk melanggar hak asasi manusia dengan membatasi kita dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Natalia. Baik, langsung saja. Adapun landasan konstitusional yang kedua yang kami ambil itu berada pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya, baik itu secara lisan maupun tulisan, selama itu memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Nah, dalam hal ini itu menurut kelompok kami, pemerintah tidak diperkenankan dengan tidak adil dan tidak jujur membatasi hak seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, selama apa yang kita ungkapkan atau apapun yang masyarakat sampaikan, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, kami rasa tidak berhak sama sekali pemerintah untuk melanggarnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 mengajak teman-teman untuk bisa memperjelas lagi ketika mau mengungkapkan pendapat di muka umum, silakan cari tahu dulu apa landasan konstitusionalnya agar ketika teman-teman memberikan pendapat atau menyampaikan argumen teman-teman itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Sekian landasan dari kebijakan yang kami ambil. Baik, selanjutnya ada materi kelima, yaitu grafis dari kebijakan kelompok kami. Saya persilakan Nur Amelia dan Reski. Ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh teman kelompok kami tentang landasan konstitusionalnya. Nah, selanjutnya itu dapat dilihat di atas. Adapun di atas ini adalah grafik respon dari masyarakat terkait kurangnya partisipasi mengungkapkan pendapat di muka umum. Adapun dilansir dari data bukti ini yang diambil pada Maret 2022 dapat dilihat di atas ini bahwa terdapat 51% dari masyarakat yang setuju bahwa penyampaian pendapat di muka umum ini semakin kesini semakin dibatasi oleh pemerintah. Dengan adanya grafik ini dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan kita ini semakin lama ini semakin anti kritik oleh masyarakatnya, dan jika ini dipertahankan maka mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa nanti negara kita ini akan kembali ke masa zaman Orde Baru. Mungkin saja sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Nur Amelia. Penting untuk dilihat bahwa perbedaan ini juga dapat menjadi kelemahan jika tidak digunakan dengan bijak. Adapun kekurangan dari grafis tersebut, yaitu tulisannya adalah kurangnya interaksi langsung atau umpan balik isi pertanyaan dapat menyebabkan ketidakjelasan terhadap dialog dan kritik yang dimana lebih baik
mencapai kesepemahaman yang lebih baik dengan orang lain. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok 3 terkait kebijakan yang kami anggap dapat mengatasi permasalahan. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebebas-bebasnya orang berpendapat di media sosial masih dibatasi dengan yang namanya norma-norma, sehingga teman-teman dalam menyebarkan informasi harus tidak mengandung sara atau menyinggung suku, agama, dan ras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.